Perkenalkan, sahabat semua, nama saya Erik Setianto, biasa dipanggil Erik. Dilahirkan di keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Bagaimana saya lihat masa depan saya, gitu. Nah, itu saya mengalami ketakutan. Apa yang terjadi dengan masa depan saya kalau saya seperti ini terus? Saya berasal dari agama Katolik. Betul. Di agama saya terdahulu, tidak ada rambu-rambu yang seketat agama kita saat ini, agama Islam. Jadi kalau saya kembali ke gereja, belum tentu saya stop mabok. Tapi kalau ngaji, saya yakin pasti saya jadi takut mabok. Karena jelas banget di Islam tuh mabuk dosa. Bersahadat. Dan saya masih ingat betul, udah sahadat sekarang ya, siap. Nggak perlu saksi lah, saksinya langsung Allah gitu. Betul. Kata Ustadz. Kata Ustadznya, langsung disaksikan Allah. Paling di situ ada beberapa teman saya yang menyaksikan, jadi tidak pakai acara yang harus di masjid ya, segala macam. Disaksikan. Iya, langsung ke Allah ya, siap. Yang paling terasa, yang sebelumnya saya hidup itu berantakan, dan tiba-tiba hidup dengan penuh tuntunan. Betul. Rambu-rambunya jelas. Jadi saya tahu mana yang harus saya jalankan, mana yang harus saya jauhkan, karena ada jelas tuntunan rambu-rambu, petunjuknya, halal haram, subhat, sampai segitunya ya. Sementara di agama saya sebelumnya, saya tidak menemukan rambu-rambu selengkap itu. Persamanya seperti ini analoginya, ketika kita berada di sebuah kota yang kita asing, kita berkendara, jika tidak ada petunjuk jalan, tidak ada rambu-rambu yang jelas, penunjuk jalan yang jelas, kita akan mudah celaka tentunya. Kita nggak ngerti mana jurang, kita nggak ngerti mana jalan turunan curam, mana tikungan tajam. Tapi ketika kita mau ada tikungan tajam, udah ada peringatan, hati-hati tikungan tajam. Mau ada tanjakan, pindah gigi satu. Kan kita lebih nyaman berkendara kan. Begitu halnya ketika saya pindah ke Islam, saya menemukan jalan yang rambu-rambunya lengkap. Yang mungkin ketika orang belum merasakan manfaat dari rambu-rambu itu mengatakan, oh ribet ya, terlalu banyak rambu-rambu, terlalu banyak aturan. Mungkin seperti itu. Betul. Tetapi justru aturan itu untuk kebaikan kita, memudahkan keselamatan kita. Kita nggak akan kesasar karena jelas penunjuk jalannya. Kapan kita waktunya belok kiri, kapan kita waktunya belok kanan, kapan waktunya kita berhenti sejenak, kapan kita waktunya tancap gas. Dan itu yang saya rasakan ketika saya masuk Islam. Lengkap sekali. Dan membuat saya ini nggak salah, saya justru diselamatkan. Walaupun ada banyak kebiasaan-kebiasaan saya yang harus saya tinggalkan. Salah satunya adalah hobi saya. Saya suka bermusik, saya suka melukis, dan lain hal yang ini harus saya tinggalkan, yang bertentangan tentunya. Walaupun tidak saya tinggalkan sepenuhnya, hari ini pun saya masih suka menggambar, tetapi mungkin menggambar yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian ada beberapa makanan favorit saya yang harus saya tinggalkan, karena ternyata dalam Islam memang tidak diperbolehkan. Tetapi disitulah saya dapat jawabannya. Kenapa kok nggak boleh makan babi? Kenapa kok nggak boleh minum khamar dan lain sebagainya? Itu juga kebaikan buat kita. Dan saya tidak berusaha mencari tahu itu, tapi yang saya dapatkan jawabannya adalah itulah ujian keimanan seorang Muslim. Kenapa dalam Islam itu royal pahala, royal sekali pahalanya. Betul. Kalau jor-joran, peluang untuk mendapatkan pahala itu lebih banyak. Dan salah satunya untuk mendapat peluang pahala adalah kita mau meninggalkan apa yang memang dilarang. Jadi saya saat itu tinggalkan babi, saya tinggalkan makanan-makanan yang memang haram, dan saya mengurangi kegiatan-kegiatan saat itu, menjauh dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya ceritakan. Keluarga saya memang masih kental tradisi Konghucunya, saya tinggalkan. Dan saya kasih tahu keluarga saya kalau saya memang tidak bisa lagi mengikuti ritual-ritual yang
memang tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah orang tua saya sangat mengerti, sangat memahami karena melihat perubahan saya tadi dari penampilan berubah menjadi rapi, tidak lagi pakai celana sobek-sobek, rambut sudah dicukur rapi, lebih bersih, tidak lagi ada mata merah yang karena nggak pernah tidur malam tapi tidurnya pagi. Ya sangat mendukung dan sangat memahami kenapa saya tidak ikut lagi tradisi-tradisi Konghucu. Saya sudah meninggalkan total. 4 tahun saya trading forex, saat itu saya berhenti di saat saya lagi bagus-bagusnya. Masya Allah. Tapi saya tinggalkan trading forex. Gitu. Saya sudah tidak mau trading forex, saya tinggalkan karena saya cari tahu dan akhirnya saya dapat jawaban. Mungkin next episode Bibolek ini khusus kalau pembahasan tentang ini. Tetapi yang pasti saya tinggalkan itu. Ketika saya tinggalkan, konsekuensinya saya harus merintis usaha baru. Ya, saya tidak mau riba lagi, keadaan saya nggak punya apa-apa. Saya merintis usaha baru, saya mulai jauhkan cara cari uang yang subhat, yang masih abu-abu, saya coba tinggalkan. Sampai akhirnya 2015 kemarin ketika saya memutuskan stop dari hutang, baik riba maupun non-riba. Jadi 2015 awal saya berikrar untuk tidak punya hutang lagi. Allah kabulkan di situ. Kemudian yang biasanya ketergantungan sama angsuran, saya tidak punya angsuran lagi. Masya Allah. Dan secara finansial lebih sehat, karena tidak punya angsuran. Lebih saya stop. berkah. Lebih berkah, tidak ada riba. Jangankan yang riba, yang non-riba saja saya sudah tidak mau. Saya tidak tahu punya hutang. Saya pinginnya apa-apa cash, sekaligus mengasah mental dan tauhid ya. Ketergantungan hanya kepada Allah saja. Ketika saya belum mampu beli cash, saya nggak akan paksain dengan hutang. Betul. Dan secara finansial kok bagus. Dan akhirnya saya punya program sosial yang tadinya budget ngangsur, kan nggak ngangsur nih. Iya, betul. Saya pakai untuk sosial. Saya ngerilis usaha di herbal ya 2015 dan di situ saya saat saya bisnis herbal itu 2015 karena keadaan terpuruk saat itu. Mungkin ini salah satu bentuk ar-Rahman ar-Rahimnya Allah juga. Dulu saya punya barang-barang yang masih ada riba, di detox sama Allah, dibersihkan sama Allah. Dengan cara? Contoh saat itu saya punya mobil nih, karena udah bisnis bertahun-tahun, bisa buat DP mobil. Dapat DP mobil, saya kredit ya, 5 bulan mobilnya hilang gitu. Saat itu saya sempat nggak nerima kenyataan, mobil baru 5 bulan hilang dibawa orang. Tapi saya coba cari hikmahnya, mungkin ini karena riba. Allah nggak mau saya terlalu lama kena riba, mobilnya dihilangkan aja, akhirnya saya stop riba. Nah di situ yang membuat saya berikrar untuk berhenti riba. Sementara saya sudah nggak punya modal, saya sudah nggak punya apa-apa, Allah cabut. Dari nol lagi. Dari nol lagi ya. Dan saya merintis usaha herbal dengan modal seadanya, modal BlackBerry dulu, masih handphone BlackBerry. Saya belajar BBM marketing, saya pasarkan herbal saya dengan BBM. Hampir akhir tahun 2015, hampir habis tahun 2015 itu usaha belum bagus ceritanya, Bu Yuli. Belum bagus. Masih berat sekali. Saya pingin omset di atas 100 botol saja, karena bentuknya botol itu susah sekali. Nah, tiba-tiba, apa karena niat saya yang salah? Mungkin saya harus punya niat yang lebih luas lagi. Jadi saya pingin usaha saya bermanfaat. Luaskan. Maka saya langsung akadkan saat itu, tiap botol yang laku saya sisihkan sebesar sekian ribu untuk sosial. Saya masukin amplop. Jadi dipisah di awal. Biasanya kalau kita cuma komitmen, nanti deh kalau udah ini saya akan pisahkan. Biasanya manusia ya. Setan godainnya banyak. Nah, sayang tuh kebesaran. Nah, Banyak maka godaan, mending di awal saya tuh. Ya, 1 botol 5.000 masuk amplop. Laku 1 botol 5.000 masuk amplop. Itu tiba-tiba nggak kerasa nih amplop Jadi tebelan. komitmen sesuai nazar tadi ya. Betul. Laku 1 langsung masuk amplop. Saya punya amplop kan. Oh, amplopnya udah agak tebelan nih. Gimana nih? Saya keluar bawa amplop. Isi duit yang saya sisihkan itu. Ketemu nih ada musola lagi dibangun, lagi direhab. Saya temui panitianya, Pak, saya mau nyumbang semen deh. Ini ada duit sedikit buat semen. Gitu. Akhirnya kita mudah menyalurkan tuh. Saya kumpulin lagi. Keluar nih. Oh, ada apa lagi saya bisa sumbang. Oh, saya bisa beli sembako. Oh, ada anak yang SPP-nya nunggak, saya bisa bantu dia.
gitu. Dan ternyata nggak harus nunggu kita kaya untuk seperti itu, simpel banget. Betul. Dan dahsyatnya setelah saya melakukan itu, tahun 2016 awal, omset herbal saya sudah tembus di atas 100 botol sesuai yang saya inginkan. Sudah cukup untuk dapur. Aman nih. Yang pertama aman. Dapur aman. Saya punya impian lagi. Bahwa usaha saya harus lebih manfaat lagi, luas lagi manfaatnya. Nah, maka saya komitmen. Saya pingin 1 juta sebulan sedekah. Saat itu masih belum mampu. Saya punya komitmen ingin 1 juta sebulan 1 sedekah. bulan, ya. Dan saya mulai bangun tim penjualan, tim seller. Tim seller saya budayakan. Targetnya bukan omset, tapi harus bisa sedekah 1 juta sebulan. Masya Tim Allah. saya komitmen, oh ya 1 juta sebulan. Ternyata efeknya omset juga akan naik. Ya logika kalau kita mau sedekah 1 juta sebulan minimal, otomatis ya, kita betul. gencarkan jualan kan, omset Betul, naik. betul. Oh, teman-teman udah bisa. Kemudian saya mulai ini, saya harus umroh. April saya daftar. Nah, alhamdulillah dapat rezeki. Saya saat itu masih punya uang sekian, masih kurang nih ceritanya. Tiba-tiba bironya ngubungi saya. Kalau Mas Erik mau tidurnya nanti bareng panitia, bareng mutawif, bareng ini, nanti saya diskon kamarnya. Jadi harga modal saja. Langsung tuh saya mau. Dan alhamdulillah akhir Maret saya berangkat umroh. Dan takjub, luar biasa, dimudahkan saya bisa ke sana. Saat saya melihat pertama kali Ka'bah, belum nangis itu, masih takjub saja. Oh, Ka'bah seperti ini ada di depan saya, keren, bagus gitu. Belum nangis. Tapi ketika saya selesai tawaf, kemudian sholat sunnah, setelah tawaf 2 rakaat di sujud terakhir saya nggak bisa bangun, nangis. Sepol-polnya saya mau bangun itu saya nggak mau bangun, saya mau nangis terus sama sujud. Yang saya tangisi apa? Manusia seperti saya banyak dosa, kotor di dunia malam begitu bertahun-tahun. Kenapa Allah mudahkan saya menginjakan kaki di tanah suci di depan Ka'bah, saya bisa bersujud luar biasa di depan Multazam. Begitu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah. Kembali saya rasakan kasih sayang Allah. Saya nangis nggak berhenti sampai teman saya dikira saya lagi ngapain. Ayo kita mau sa'i gitu. Saya masih posisi sholat. Masih sujud begitu lama, saya selesaikan sholat, kemudian saya sa'i. Masya Allah. Dan ketika di depan Multazam, tempat yang salah satu tempat yang sangat mustajab ya, untuk berdoa ya. Tadinya saya sudah list doa itu panjang, Bu Yuli. List doanya panjang nih, mau saya berdoakan. Saya pangkas semua. Saya hanya ingin kembali ke sini lagi. 2019 saya bisa berhaji dan itu sudah dapat kemudahan. Orang lain haji sampai ngantri-ngantri, apalagi sekarang kita tahu efek pandemi ya. Betul. Sampai tertunda-tunda, kok saya dimudahkan sekali daftar 1 bulan bisa dapat visa haji dan bisa berangkat. Proses cuma 1 bulan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Dan saya ditemani oleh teman akrab, oleh guru-guru saya, Masya Allah, itu senang sekali. Jadi terkabul doanya. Itu yang memantapkan saya harus banyak bersosial, harus banyak fisabilillah. Kita kerja, kita usaha, kita susah payah mencari rizki, jangan sampai apa yang kita cari cuma tertinggal di dunia. Betul. Ada orang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, maka buat bagaimana caranya bisa kita bawa mati. Betul. Kalau saya seperti itu, maka yang pertama lurus dan luas. Lurus karena Allah, apa yang kita lakukan libatkan Allah, luas agar menjadi manfaat buat sesama. Maka rumusnya lurus dan luas. Nah, itu yang coba saya praktekkan. Akhirnya saya ketagihan untuk bersosial. Dan tiba-tiba ketika saya dimudahkan pulang umroh itu, omset melejit luar biasa. Masya Allah. Tembus di angka miliar ya per bulan. Yang awalnya hanya modal berapa botol, bisa tembus miliaran sepulang umroh itu. Nah, salah satu yang membuat saya tidak, apa istilahnya, terlena dengan kemudahan-kemudahan itu, saya harus banyak-banyak dekat-dekat dengan du'afa. Betul. Saya banyak dekat dengan du'afa, maka muncul program bedah rumah, pengobatan gratis, khitan gratis, itu karena saya dekat dengan du'afa. Apa sih yang bisa saya perbuat untuk mereka? Bukan mereka yang butuh saya yang butuh mereka. Saya harus dekat-dekat dengan du'afa, supaya saya tidak terlena, tidak kebablasan, karena orang punya duit sedikit saja itu udah nggak udah. Betul. Betul ya Bu Juli? Punya duit di kantong, pengennya dibelanjain. Nah, ketika kita tiba-tiba punya duit banyak, kalau kita ngerem, bahaya.
pengen ini ganti mobil bla bla bla. Ya. Lebih baik saya deketin duafa, saya tidak punya keinginan. Ini jujur, dulu impian saya harus punya mobil sport 2 pintu, sudah saya gambar apa, mereknya apa. Tapi ketika Allah mampukan saya beli itu, keinginan itu hilang. Kenapa? Karena saya dekat dengan duafa. Malu rasanya ketika saya jadi beli mobil itu. Sementara ada banyak orang yang Tidak makan. tidak makan. Gitu. Nah, alhamdulillah itulah yang membuat saya senang berkegiatan sosial. Bukan hebatnya saya, tidak, tapi saya membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan akhirnya saya punya target yang lebih bagus. Bisnis itu targetnya nggak sekedar omset. Kurang kuat kalau targetnya cuma omset. Tapi ketika kita punya misi apa yang mau kita lakukan, yang nantinya bisa menjadi amal jariah, bisnisnya lebih semangat. Itu yang saya rasakan. Lebih tertata, dan cara kita mengais rezeki pun insya Allah lebih baik, bermuamalahnya lebih baik, tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena kita punya niat yang insya Allah itu bernilai di jalan Allah, bernilai secara fisabilillah, maka kita pun akan dituntun sama Allah, ditemukan peluang-peluang yang berkah. Peluang-peluang kebaikan. Peluang-peluang kebaikan dan peluang-peluang bisnisnya juga, Bu Juli. Betul. Kita punya niat, kita mau bangun masjid misalkan, Allah kasih tahu caranya nih untuk percepatan, ini ada peluang bisnis. Insya Allah mempercepat kita merealisasikan masjid. Seperti itu yang saya rasakan. Saya sebenarnya sudah memutuskan pensiun dari urusan usaha bisnis gitu ya. Saya pengen banyak di rumah, saya pengen sudahlah selesai gitu. Tapi ketika ada pandemi 2020 ya, itu justru seperti saya tercolek. Saya masih muda, saya masih punya energi, saya masih punya karya, bisa mengeluarkan ide. Tapi kok kenapa begitu sombongnya saya pengen pensiun gitu. Betul. Saya harus bergerak lagi sampai saya nanti tutup usia. Kembali, saya harus lebih banyak sesuatu yang bisa dihasilkan dan punya manfaat yang luas. Saya berkeinginan yang pertama menyelesaikan asrama, selain asrama putri yang sedang saya bangun. Ada satu impian itu, setelah asrama selesai, saya harus punya masjid di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Kadang-kadang kita berpikir kalau kita musafir ya, kita pingin mampir ke masjid tuh yang nyaman, yang ini. Saya pengen punya masjid pinggir jalan, nanti ada showcase di situ, ada minum yang bisa diambil sendiri, bisa bikin kopi secara gratis di situ. Dan orang yang musafir mungkin nantinya juga bisa sholat satu tempat lah ya, ada rest area yang nyaman buat mereka gitu. Itu bayangan saya, hayalan dulu lah. Tetapi itu sudah saya niatkan, insya Allah saya bisa gitu. Ya, disitulah yang saya rasakan ketika kita punya niat untuk fisabilillah, perbanyak di fisabilillah, justru semangat kita berkarya, semangat kita bekerja, semangat kita berusaha, berikhtiar itu lebih dapat sih. Betul. Itu yang jadi motivasi terbesar. Ya, mungkin ini bisa dijadikan hikmah juga, pelajaran buat teman-teman yang sekarang lagi mungkin merintis bisnis, harus punya alasan yang kuat kenapa bisnis. Betul. Kalau yang teman-teman pengen sukses, punya alasan yang kuat kenapa harus sukses. Tidak semata-mata sukses ingin punya uang banyak. No, itu menurut saya kurang kuat. Yang akan bikin kuat agar kita bisa menjadi manusia yang manfaat tentunya. Tidak hanya untuk diri, tetapi manfaat luas buat masyarakat. Buat umat ya. Betul, itulah yang nanti ada kebahagiaan yang susah dicari ya. Ternyata saya menemukan ketika kita bisa menjadi solusi dari orang lain. Itu luar biasa, dan itu bahagia yang luar biasa. Ya, nggak bisa dilukiskan. Nggak bisa dilukiskan. Ya. Ketika kita bisa menjadi solusi dari banyak orang, Masya Allah, itu keren, dan itu yang akan membuat kita terus semangat berkarya di dunia ini, Insya Allah. Gitu. Harapannya kita punya usia yang panjang, tapi usia yang punya nilai manfaat. Betul. Gitu. Jangan sampai kita punya usia panjang, tapi justru malah memperbanyak dosa kan. Mumpung Allah kasih usia, dan bisa jadi kita masih hidup sekarang, masih bisa bernafas hari ini. Bisa jadi alasan Allah adalah memberi kesempatan buat kita memperbaiki diri. Baik. Gitu. Gitu. Nah, kok sebelum kita akhiri nih, ada pesan nggak buat para mu'alaf? Ya, untuk teman-teman mu'alaf yang mungkin saat ini atas izin Allah menyaksikan video ini, pesan dari saya, kita yang mu'alaf
kita yang sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang muslim, maka saat itu juga kita harus siap berjuang untuk agama kita. Mumpung kita diberi kesempatan, dapat hidayah juga, anugerah yang luar biasa. Artinya ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah siap berjuang di agama Allah. Bukan sebagai orang yang dikasihani, tapi justru orang yang siap juga memperjuangkan agama Allah. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang punya niat itu makin mantap ketika sudah memeluk Islam. Dan mungkin saat ini ada juga teman-teman yang lagi bimbang nih, apakah mau tetap di agama yang lama atau sudah ada keinginan masuk Islam. Mantapkan. Islam itu adalah tuntunan buat kita selamat, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, insya Allah.